Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Silve kembali menjumpai Anda di program info terkini Suaranet TV. Pemirsa, sistem pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 1 Langke-Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur terus berjalan dengan baik dan lancar. Walaupun terkadang saat-saat tertentu sistem pembelajaran tersebut kurang efektif karena terkendala jaringan. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Langke-Rembong Kaliktus KC menjelaskan berbagai perangkat pembelajaran digunakan oleh para guru demi memaksimalkan KBM di tengah pandemi COVID-19. Pembelajaran yang diterapkan yaitu metode daring satu arah, dua arah, dan luring. Menyoal sistem gugur yang diterapkan oleh sekolah di tengah pembelajaran sistem daring, Kepsek Kaliktus mengatakan tetap diterapkan di mana ketika siswa tersebut selama KBM daring dan luring tidak pernah ikut, serta akan dilihat faktor lain yang menjadi penyebab. Sampai dengan hari ini, tanggal 19 Agustus 2021, pembelajaran masih pembelajaran jarak jauh, dalam bentuk daring ataupun dalam bentuk luring. Untuk tahun pelajaran 2021-2022 dari 64 orang guru yang melaksanakan kegiatan pembelajaran moda daring, kami semua di sini moda daring, bervariasi. Di sini untuk laporan pembelajaran jarak jauh dari 64 orang guru sampai dengan tanggal 7 Agustus untuk periode 2 mingguan itu bervariasi. Tapi minimal di sini ada 60%, ada yang bergerak dari 60% sampai dengan 100% tergantung gurunya. Nah, yang jelas keefektifan itu tentunya kan tidak maksimal. Ya, walaupun Bapak Ibu guru di sini sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh moda daring ini dengan semangat yang tinggi dengan berbagai keterbatasan, tapi yang jelas seperti tadi yang saya gambarkan bahwa kesiapan dari peserta didik itu sendiri. Kalau dari Bapak Ibu guru sebetulnya tidak ada masalah. Apakah dari sekolah menyiapkan kuota untuk para guru, teman-teman guru, atau disiapkan perangkat misalkan IndiHome? Kalau di sekolah ada perangkat, ada 2 lain yang kami sediakan di sini, dengan kapasitas yang lumayan bisa menjangkau untuk hampir sebagian besar guru. Lalu kita juga tetap menyiapkan paket data atau subsidi pulsa dari sekolah. Tidak hanya terhadap guru saja, juga terhadap anak-anak. Dengan sistem pembelajaran daring ini, Pak Kepsek, apakah sekolah nanti akan tetap menerapkan sistem gugur yang seperti sebelumnya? Yang jelas sebelum pandemi kita masih menerapkan sistem gugur, tapi khusus untuk pandemi ini memang diupayakan sedemikian rupa sehingga mengurangi jumlah yang gugur. Kecuali memang tidak bisa terlayani sama sekali karena mungkin anak itu dia menarik diri atau drop out ataupun dia berusaha untuk menghindarkan diri dari pembelajaran. Itu baru dinyatakan gugur. Tapi selama dia masih mengikuti daring, kita akan berupaya semaksimal mungkin sehingga dia bisa dibantu. Yang digunakan di sini kira-kira aplikasi apa saja, Pak? Kalau di sini tergantung gurunya. Jadi kalau di sini yang jelas untuk moda daringnya ini kita ada 2, yaitu daring 2 arah. Untuk daring 2 arah, Bapak Ibu guru di sini memanfaatkan lebih banyak memanfaatkan aplikasi Google Meet. Zoom-nya terbatas dengan Teams. Karena untuk sementara Google Meet dirasa lebih bagus untuk pembelajarannya karena tidak berat. Lalu durasi waktunya juga agak panjang ketimbang Zoom. Dulu sebelumnya pakai Zoom, tapi agak berat. Lalu untuk daring satu arah ini, Bapak Ibu guru di sini membuat video pembelajaran, ada yang buatan sendiri, lalu ada yang mereka gunakan dari video-video pembelajaran yang sudah baku, ada yang menggunakan pesan suara, lalu lebih banyak menggunakan Google Classroom, lalu semuanya itu dijembatani dengan VA Group. Lalu untuk email, teks online, animasi itu sangat jarang digunakan itu. Lalu untuk pembelajaran jarak jauh luring atau offline,
teman-teman di sini memanfaatkan media cetak dalam hal ini kan buku, modul, dan bahan ajar lainnya. Sementara untuk PJJ penugasan secara manual ini untuk tahun pelajaran 2021-2022 kita putuskan untuk tidak mengambil moda ini karena peningkatan kasus. Ya, dan anak-anak dilarang datang ke Anak-anak sekolah. dilarang datang untuk bisa mengambil atau menyerahkan tugas. Sementara itu, guru mata pelajaran kimia Justinus Doni mengatakan bahwa KBM sistem daring banyak menemui persoalan, mulai dari buruknya jaringan, kepemilikan HP bagi peserta didik, serta paket data internet. Soal respon peserta didik terhadap pembelajaran daring, kata dia, lebih dari 50%. Menyoal peserta didik yang tidak memiliki HP, sekolah, kata dia, siap memfasilitasinya. Iya, kesulitannya adalah pada saat kita melaksanakan pembelajaran daring itu kadang-kadang banyak kesulitan. Ada sinyalnya tidak terlalu bagus, ada siswa yang masuk ke aplikasi juga tidak bervariasi, ada yang terlambat, dan ya lumayan. Jadi memang itu masalahnya, masalah jaringan dan siswa. Katanya kendalanya di mereka tidak punya uang untuk membeli paket, katanya. Kendalanya di situ. Respon dari siswa ada yang tidak terlalu, seperti saya punya, saya dibuat persentase 85% saja respon. Yang ikut. Yang lainnya tidak ikut. Itu ada alasannya tidak mereka ya? Oh, adalah ya masuk akal juga alasannya, katanya ada yang tidak punya HP lah. Tapi kita kan belum tahu persis bagaimana membuktikan bahwa dia tidak punya HP karena kita belum pernah bertemu dengan mereka juga di sekolah. Respon dari pihak sekolah misalkan kalau mereka tidak ada kuota lalu kemudian tidak ada HP, bagaimana? Oke, kalau dari respon dari sekolah, itu hari kan kita pernah beritahu mereka kalau tidak punya HP ke sekolah saja, nanti sekolah yang memfasilitasi mereka untuk menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Tapi selama ini kan tidak ada yang datang ke sekolah untuk melakukan itu. Seperti pengalaman beberapa tahun lalu ada satu yang datang ke sekolah dan kita fasilitasi dia, kita gunakan semua laptop di sekolah ini untuk digunakan mereka gunakan data pembelajaran daring. Dari segi pemberian tugas, apakah anak-anak itu mengerjakan semua tugas yang diberikan? Kalau itu bagus, kalau kerja tugas itu responnya bagus dan semua jawaban responnya bagus kalau tugas. Respon bagus tugas. Kalau kita tugas kan berupa Classroom, ada lagi lewat WA. Mereka pukul lewat Google Classroom dan lewat WA kalau tugas. Ada pemberian sanksi tidak terhadap mereka kalau misalkan tugasnya tidak dikerjakan? Ya, selama ini kan kita tidak ada sanksi, paling-paling kita ada data saja yang tidak kumpul tugas itu. Biasanya kita setelah berapa minggu kita biasanya kirim lagi mereka punya tugas lewat WA untuk mereka mengetahui siapa-siapa yang belum tugas. Namun selama ini kita belum berikan sanksi karena kita sulit mengetahui apa sebenarnya masalah yang dihadapi siswa. Kalau kami di sini kan ada yang menggunakan Zoom Meeting, ada Google Meet, Classroom, dan kalau tugasnya biasanya lewat WA, WhatsApp. Demikian info terkini Suara Net TV, saya Silve pamit, selamat siang dan sampai jumpa.